Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nawwara qulubana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku tercinta, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, akal kita masih sehat, akal kita masih normal. Insya Allah kita termasuk mukallaf, orang yang diizinkan oleh Allah untuk menikmati fasilitas Islam ini, yaitu dengan ketentuan akal yang sehat, akal yang sempurna, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam kita mengenal apa yang dinamakan ulul albab. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan tentang ulul albab. Salah satunya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ayat ini menggambarkan bahwa sungguh penciptaan atau ciptaan Allah di langit dan di bumi, artinya segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan di muka bumi ini adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa mengambil hikmah bahwa ini adalah merupakan ciptaan Allah adalah ulul albab. Pertanyaan kemudian adalah, siapakah ulul albab itu sebenarnya yang ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi? Kita bisa membaca lanjutan ayat itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini sungguh luar biasa makna dan pengertiannya, bahwa ulul albab, orang yang berakal, orang yang cerdas, menurut versi Al-Quran adalah orang yang bisa mencurahkan segala hidupnya ini untuk senantiasa ingat kepada Allah. Jadi kita ini zikrullah, ingat kepada Allah, bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya ketika kita di musola atau tempat-tempat ibadah lainnya, tetapi adalah di segala keadaan kita. Misalnya ketika kita di masjid udah biasa, kita ingat Allah, zikrullah, alladzina yadhkurunallah. Ada di musola itu sudah biasa. Tetapi Al-Quran menjelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Artinya kapan saja kita berada di dalam kehidupan ini, kita senantiasa ingat kepada Allah. Bahkan ketika kita berada di kantor misalnya, kita sibuk bekerja di kantor, melayani umat, melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, tetapi kita masih bisa ingat kepada Allah, bisa zikrullah, bisa menyebut nama Allah baik melalui lisan, bil lisan,
maupun bil qalbi, dengan hati. Setidak-tidaknya ketika kita beraktivitas, hati kita ingat bahwa kita punya Allah. Kesulitan apapun, kita minta tolong kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Fatawakkal 'alallah. Maka insya Allah, Allah akan mendengar dan Allah akan menolong kita. Bapak dan saudara sekalian, saudaraku yang tercinta, alhamdulillah kalau kita termasuk orang-orang yang bisa ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa qu'udan, wa ala junubihim, dan bahkan ketika kita berbaring, ketika berada di atas kasur, ketika berada di tempat tidur, dan seterusnya, kita masih ingat kepada Allah. Itu adalah suatu luar biasa. Ini penghargaan dari Allah yang disebut dengan ulul albab. Ya, jadi orang yang berakal, orang yang cerdas itu orang yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi kita ini tidak terkekang oleh satu keadaan, tidak terkekang oleh dimensi ruang atau dimensi waktu. Artinya terkekang dengan dimensi ruang hanya di tempat masjid saja, hanya di tempat khusus untuk beribadah saja. Tidak, kita bebas menjalankan aktivitas sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim. Kita bebas melaksanakan aktivitas kita, perbuatan kita, pekerjaan kita sehari-hari. Namun demikian kita masih dijiwai oleh ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu kita merasa dibimbing oleh Allah, merasa dituntun oleh Allah. Siapapun yang kita hadapi, kita merasa enjoy, kita merasa enak, merasa senang karena kita sama-sama merasa ibadallah, merasa kita sama-sama hamba Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian yang tercinta, wa qu'uda wala junubihim, ini adalah menunjukkan bahwa situasi dan kondisi apapun tidak boleh mengekang kita untuk ingat kepada Allah. Tidak boleh mengekang kita untuk melepaskan diri dari aktivitas ibadah kepada Allah. Selanjutnya ayat itu menjelaskan di dalam firman-Nya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang cerdas itu di samping zikir kepada Allah, ahli zikir, fas'alu ahla dzikri, dalam kesempatan yang lain disebutkan in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang itu mau menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan, untuk meneliti, untuk mencermati fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini. Kita ini setiap hari, setiap saat disuguhi dengan fenomena alam yang luar biasa banyaknya. Kalau saja kita melihat informasi di berbagai media sosial, informasi di berbagai macam televisi dan media-media yang lain, kita mendapatkan informasi yang begitu banyak, luar biasa banyaknya. Sehingga bisakah kita menyaring itu semua sehingga berita-berita itu menjadi berita yang manfaat, yang kita ambil hikmahnya. Bapak dan saudaraku yang tercinta, di dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di hadapan kita, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, sebenarnya ada hikmah, ada rahasia di balik peristiwa itu. Tinggal persoalannya, apakah kita mau menggunakan akal pikiran kita untuk kecerdasan kita di dalam rangka mencermati fenomena alam, di dalam mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, kita ambil hikmah positifnya. Karena di balik kejadian, di balik peristiwa itu senantiasa ada hikmah, ada nilai-nilai positif yang sebenarnya Allah memberi pelajaran kepada kita. Oleh karena itu, fadzakir, ingatkanlah atau berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul
lil mu'minin, bahwa sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman senantiasa dianjurkan agar kita bisa memberi mauidhah hasanah, bisa memberi nasihat yang baik, bisa memberi petunjuk yang baik kepada saudara-saudara kita. Demikian juga sebaliknya, kita hendaknya mau menerima nasihat, menerima petunjuk, menerima saran-saran dari saudara-saudara kita yang lain. Demi apa? Demi perbaikan kehidupan kita, demi perbaikan akhlak kita. Karena apa? Karena misi risalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi proses penyempurnaan akhlak bagi kita sebenarnya adalah proses yang tidak pernah berhenti. Terus menerus ada proses perbaikan dan perbaikan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu di dalam agama Islam ini, minal mahdi ilal lahdi, dari sejak ayunan ibu sampai ke liang lahat. Artinya apa? Bahwa proses kebaikan di dalam hidup ini senantiasa harus berproses, harus bertambah, ada progres kebaikan dan kebaikan. Oleh karena itu maka dikatakan hari kemarin dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan begitu seterusnya. Ini adalah tuntunan yang wajar bahwa proses kehidupan ini senantiasa membawa pelajaran yang lebih baik dan lebih baik. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian yang tercinta, selanjutnya dikatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menciptakan dunia dan seisinya ini, tidak ada yang sia-sia. Artinya apa? Bahwa orang yang cerdas, orang yang punya akal yang baik, dia akan memahami bahwa semua peristiwa alam ini mempunyai hikmah yang luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Tidak ada satu peristiwa yang lepas dari hikmah. Oleh karena itu di dalam Islam, perbedaannya dengan yang lain, bahwa orang Muslim itu memandang setiap peristiwa pasti ada nilai positifnya, ada nilai baiknya. Maka biasanya ada orang mengatakan, masih untung saya masih selamat. Padahal dia kecelakaan, misalnya sampai putus kakinya. Tapi alhamdulillah masih untung saya masih hidup. Jadi ketika itu Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ini merasa bahwa apa yang terjadi di hadapan kita ini adalah atas takdir dan qada dari Allah SWT. Kalau Allah sudah mentakdirkan buat kita, pasti itu adalah yang paling cocok buat kita, yang paling terbaik buat kita. Oleh karena itu tidak pantas kalau kita mengingkari takdir Allah. Kita sebaiknya menerima dari apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Karena Allah tahu bagaimana yang seharusnya kita lakukan dan kita jalanin. Sama saja misalnya kita sering mencontoh, kita ambil hikmah dari pertigaan atau perempatan jalan yang ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Demikianlah juga di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada lampu hijau, artinya kita tidak ada hambatan, bebas hambatan. Kita melakukan apa saja kita bisa lakukan. Tapi suatu saat ada lampu kuning, kita ada warning, kita ada peringatan dari Allah. Bahkan tidak sedikit kemungkinan kita ada lampu merah. Artinya dihentikan jalan kita oleh Allah. Mungkin kita diberi sakit, mungkin kita diberi musibah. Seakan-akan itu lampu merah. Kita disuruh berhenti oleh Allah, disuruh istirahat oleh Allah. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, kita ikuti apa jadwal yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selagi Allah mengizinkan untuk segala fisik kita ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita lakukan. Kita bukan minta nilai kebaikan dari manusia atau dari orang lain, tetapi kita sendiri
yang berusaha untuk berbuat baik dan berbuat baik. Nanti Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberi balasan kebaikan itu kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak dan sahabat-sahabat semua, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah hingga hari ini Allah masih menyayangi kita semua. Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita bisa menikmati fasilitas hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal bersyukur saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah firman Allah yang mengingatkan kepada kita bahwa jika kalian pandai bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Ini adalah janji Allah. Allah tidak pernah meleset janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak seperti kita, tidak seperti manusia yang kadang-kadang kita lupa dengan janji kita sendiri. Oleh karena itu, muslim yang baik, manusia yang baik adalah manusia yang taat kepada Allah dan orang yang senantiasa memenuhi janjinya manakala kita berjanji. Menunaikan amanat yang telah diberikan, yang dipercayakan kepada kita semua. Kita ini diberi amanat oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk melakukan aktivitas-aktivitas dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Demikian juga sebagai seorang pejabat diberi amanat oleh rakyat, maka gunakanlah jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, oleh karena itu bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Bahwa imam itu, seorang pemimpin itu harus senantiasa berpikir dan berorientasi untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk kemaslahatan umatnya. Jadi pemimpin yang baik yang senantiasa memikirkan kemaslahatan umatnya, kebahagiaan umatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Yang diucapkan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah contoh pemimpin yang baik, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mau menggunakan akal pikirannya yang sehat adalah untuk menggunakan akalnya demi kemaslahatan umat. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menjadi rakyat, kita rakyat jelata atau orang yang sedang tidak diberi amanat jabatan, maka kita juga menghormati kepada orang-orang yang punya jabatan selagi dia masih menggunakan jabatannya itu dengan baik sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi bersyukur bil lisan, kita ucapkan alhamdulillah, bil qalbi, dengan hati kita nikmati hidup ini dengan enjoy, dengan bahagia, dengan senang. Manakala hati kita senang, maka saudara-saudara kita yang bertemu kepada kita, saudara kita yang melihat diri kita, itu pun juga ikut merasa senang. Kalau istilah kerennya, bahwa aura kita ini akan berpengaruh kepada saudara kita, akan berpengaruh kepada teman kita. Ketika kita bahagia, maka aura kebahagiaan itu akan menular kepada teman-teman kita. Demikian juga saudara-saudara semua yang mempunyai hati yang fresh, hati yang senang, maka jangan khawatir, kebahagiaan itu akan menular kepada teman. Kalau di dalam keluarga, akan menular kepada anggota keluarganya. Demikianlah Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertemuan singkat ini mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita untuk selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.